2, 3 ya. Selamat pagi semuanya. Saya Pagi adalah Enver. Enver. Dan stop Den. Halo semua, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Untuk teman-teman semua dan guru-guru yang mau menonton podcast kami hari ini ya. Perkenalkan dulu, nama saya Clement Enver Wilando dan saya dari 105. Nama saya Denton Pantios, saya juga dari 105. Oke, jadi kita hari ini sebagai jodoh. Maksudnya sebagai teman dari 105, kita bakal melakukan podcast, teman-teman. Nah, bintang utama kita hari ini siapa, Den? Tentunya hari ini spesial banget ya bintangnya, Enver. Kenapa, Den? Kenapa spesial? Karena dia alumni dari sekolah tercinta kita. Oh ya? Namanya siapa, Den? Namanya Ko Frans. Katanya dia alumni dari bidang lo juga ya, Enver. Oh iya, bener. Dia juga dari bidang 1 ternyata ya, Den. Jadi hari ini tuh aku menanti-nantikan banget podcastnya. Soalnya kita tuh banyak kemiripan gitu loh, Den. Gila. Oh gitu. Oke, teman-teman. Semoga kalian menikmati. Dan jangan lupa nonton sampai habis ya. Soalnya semakin lama podcastnya itu semakin dalam maknanya, teman-teman. Terus semakin menarik gitu. Oke, teman-teman. Silakan menonton. Ya nggak apa, kenalan dulu aja kok. Soalnya kan masih belum kenal gitu ya. Oke. Oke sih. Jadi kalau Ko Frans nih di ini ya, satu gereja sama Denson ya? Iya, aku satu gereja sama dancer. Oh, pantas kenal ya. Oke. Dan Ko Frans ini currently sekolahnya di apa? Atau udah lulus kok? Aku udah kerja, udah lulus dan udah kerja. Oh. Ya sih, aku dengar-dengar dulu Koko ini ya pernah apa? Alumni SMAK 3 juga pernah masuk B1 gitu kok kata Denson. Iya, betul. B1 bidang 1. Oh, oke. Kalau sekarang bidang 1 di SMAK 3 tuh apa? Masih kerohanian ya? Ya, masih kerohanian kok. Oke. Boleh, kita mulai ya kok. Sama Denson. Oke, jadi kita santai-santai aja, kita nggak usah terlalu tegang gitu soalnya emang kayak bincang-bincang aja sih kok gitu. Jadi kayak cuman ngobrol-ngobrol sedikit sambil nanya-nanya. Jadi kalau Ko Frans dulu kan pernah di apa SMAK 3 juga. Kalau misalkan diingat-ingat balik nih kok, apa pengalaman yang paling berkenan kalau Koko sekolah di SMAK 3 gitu? Pengalaman yang paling berkesan ya? Iya. Kalau apa ya? Kayaknya pengalaman yang paling berkesan itu kalau aku sebenarnya lucu sih. Mungkin pengalaman paling berkesan tuh kalau misalnya lagi sports day atau pramuka. Oh iya. Karena kenapa berkesan? Karena justru kayaknya kalau misalnya di sports day atau di pramuka tuh malah kayak lebih bisa main-main gitu ya. Lebih bisa banyak bercanda gitu. Kayaknya itu sih hal yang paling berkesan kalau misalnya di SMAK 3. Ya ngerti sih kok. Terus itu dulu pernah kalau sports day gitu gimana ya? Sistemnya antar kelas gitu tandingnya kok? Atau Enggak sih, kalau sports day waktu itu kita tuh kayak senam pagi gitu. Nah, senam pagi tuh biasanya di roll tuh, kan ada kelas 10, 11, 12. Kelas 10-nya misalnya di minggu pertama bulan apa, sports day kelas 10, minggu depannya baru 11, 12, yang lainnya ibadah, yang lainnya apa gitu. jadi kayak olahraga bareng doang gitu ya kok? Olahraga bareng doang. Terus kalau misalkan di sports day gitu nggak ada pertandingan antar kelas gitu kok? Kayak nggak ada main-mainnya gitu sedikit? Nggak ada sih, seingat aku senam doang. Tapi biasanya yang ada pertandingan antar kelas tuh biasanya kalau ada acara kelas gathering atau kelas meeting gitu. Kelas meeting. Biasanya suka ada ya lomba-lomba gitu sih. Terus kalau misalkan Koko dulu kelas apa ya kalau boleh tahu kok? Kelas apa jurusannya? Iya, jurusannya sorry. Ya, IPS. Oh, IPS. Enver apa Enver?
Wah, kalau kita sekarang kelas 10-nya ini kok kurikulum Oh merdeka. iya, masih umum ya? Ya, masih. Oh iya. Tapi ntar rencananya kalau kelas 11 kita sih mau milihnya IPA ya, kayaknya. Oke Wih, oke. kalau si Denson mah ini kok dari sekolah udah jadi jagoan ekonomi dia sampai lo. Enggak lah, enggak. Oh, anak kesayangan Pak Hendro berarti ya. Ih. Oh, dulu diajar Pak Hendro juga kok, masih ini. Aku wali kelasnya Pak Hendro dulu, kelas Oh. 10. Hmm. Oke kok. Ini ada pertanyaan lagi kok. Apa tantangan terbesar yang Koko pernah hadapi di Smart 3 sama cara atasinnya gimana ya kok? Tantangan yang aku pernah hadapin di Smak 3 sebenarnya sih ya mungkin sama juga ya kayak temen-temen. Kayaknya tantangan kalau dia di Smak 3 tuh ya ujian gitu ya. Apa mungkin sekarang istilahnya, kalau dulu tuh aku istilahnya penilaian harian Oke, gitu. Mungkin itu tuh cukup menantang ya, karena biasanya kan kalau penilaian harian itu kan banyak gitu ya, langsung rame-rame kayak di minggu dalam waktu yang sama tuh ada beberapa penilaian harian gitu. Kalau misalnya penilaian harian gitu ya paling tantangannya yaitu ya cara ngadepinnya ya paling ngepersiapin dengan baik aja sih gitu. Ya kalau misalnya udah misalnya ujiannya 3 hari lagi ya udah mulai baca-baca ulang materinya itu sih. Oh, Frans dulu ada les gitu ya, berarti kalau buat belajar gitu. Nah aku nggak pernah les sama sekali. Wih, jago dong 3 tahun tanpa les tuh di mana gue. Nggak juga sih. Emang Enver sama Denson ngeles? Kalau aku sih enggak ya kok. Enver ngeles. Enggak kan? Ya kalau aku Bisa. mah, aduh, hampir setiap hari pulangnya sore kok, susah. Pulang-pulang udah tepar kok. Ada nggak kok pelajaran yang Koko suka remet gitu atau sering retest? Kalau remet lumayan sering sih. Retest juga kayaknya sering deh. Matematika tuh yang sering retest. Mat. Oke, ngerti sih itu, wajar sih. Lah kalau gitu ini kok, kalau misalkan materi sering retest, itu biasa cara gurunya bantuin itu gimana kok? Apa emang ada pelajaran tambahannya? Apa emang ada itu? Atau ada tutor gitu kok antara teman gitu? Biasanya sih ya paling diajar ulang gitu sih. Ya kalau zaman dulu sih biasanya diajar ulang aja kalau misalnya retest. Ya run through lagi gitu. Oh, kalau misalkan event gitu gimana kok? Dulu ada Smak 3 Week juga ya berarti? Ada dong, tiap tahun. Dulu sebelum COVID ada terus. Oh, udah terus. Zaman aku SMA kan. Dan kalau kok misalkan ikut S3W-nya pernah jadi panitia atau gitu nggak, tertarik gak kok? Pernah. Aku di kelas 10 tuh di bidang sekretariat. Oh, sekretariat. Wah, Sekretariat. Kelas 11 tuh kayaknya tim doa ya. Kelas 12 aku nggak ikut sama sekali. oh, sibuk ya kok. Dulu tuh ada tim doa ya kok di Smart 3. Iya ada, dulu ada. Kalau Sekarang tim udah nggak ada. Oh iya, sekarang udah nggak ada sih. Nggak ada. Tim doa itu gimana kok? Jadi kayak kerjanya itu gimana ya? Pas acaranya berlangsung tuh dia ngapain kok? Sebenarnya nggak exactly waktu pas acaranya berlangsung sih. Misalnya kayak H-2 atau H-3 acara. Ya kayaknya dulu tuh ada jadwal doa gitu supaya teman-teman panitia doa, teman-teman teman-teman tim doa tuh ngumpul gitu sih biasanya. Oh, jadi kayak kebaktian bareng gitu kok biar acaranya lancar gitu. Iya semacam itu. Terus kalau apa? Kan waktu itu kok masuk panitia gitu banyak, terus masuk OSIS juga ya. Kalau misalkan belajar gitu ngebagi waktunya gimana kok? Soalnya sekarang aja aku jadi sekretaris itu udah kayak ribet banget di rumah. Kalau misalnya, iya sebenarnya sih cara ngebaginya adalah ya kalau misalnya ada tanggung jawab ataupun ada tugas yang baru dapet gitu ya, langsung dikerjain sesegera mungkin sih. Jadi kalau misalnya dapet tugas, dapet deadline langsung dikerjain. Jadi nggak ada waktu yang kayak numpuk banget nih urusan di OSIS sama urusan kerjaan langsung bentrok gitu. Makanya harus dikerjain sesegera mungkin nih kalau misalnya ada dapet tugas dari sekolah, kalau misalnya ada dapet
tugas dari OSIS gitu. Jadi cara bagi waktunya yang penting gitu ya kok. Sebenarnya kan kalau misalkan di sekolah gitu. Iya, betul. Eh, Terus kalau menurut Koko sendiri, teman-teman dan lingkungan di SMAK 3 itu mempengaruhi nggak ke perkembangan pribadi dan akademik Koko? Teman-teman di sekitar eh sebenarnya iya sih, aku harus bilang ya mempengaruhi, ya nggak mungkin enggak sih. Kenapa mempengaruhi? Ya karena kan sebenarnya habit kita, cara kita berbicara, cara kita bekerja atau melakukan sesuatu, itu kan akan dipengaruhi sama teman-teman kita juga ya, Hmm. gitu. Jadi Oh kalau jadi misalnya nih, kalau sorry kok, menurut Kak Franz gitu lingkungan di SMAK 3 itu gimana kok? Apa ada yang berubah gitu kok dari dulu sampai sekarang? kalau sekarang jujur aku nggak tahu nih gimana lingkungan di Salatiga. Nggak Cuman mengunjungin ya kok? iya belum kunjungin, udah lama banget nggak ke Semak 3. Eh, gitu kok. Cuman emang sih yang nggak bisa dipungkiri lah, pasti yang namanya lingkungan itu akan mempengaruhi cara teman-teman bekerja, mempengaruhi gimana cara teman-teman belajar. Boleh ini nggak kok cerita dikit kalau misalkan dulu tuh gimana kok biasa lingkungannya gitu? Apakah emang dulu gimana kok kayak kelasnya gitu suasananya gimana? Ribut atau gimana tuh berisik-berisik? Kalau dulu tuh aku kan di kelas IPS ya. Cuman sih ya nggak justru kayaknya dulu malah lebih parah, lebih ribut kelas IPA deh kalau angkatan aku. Seingat aku ya. Cuman emang sih kalau misalnya di kelas IPS sih sebenarnya suasana kelasnya jujur menyenangkan menyenangkan aja ya Hmm, gitu. Ya terus habis itu ya banyak bercanda aja sih sama teman-teman dulu kalau di sekolah. ya, ya. Kalau dulu kok Franz ekskul apa kok gitu? Kalau misalkan ini kan bikin temen lingkungan gitu kan juga pengaruh dari ekskul ya kok. Mm-mm. Nah kalau aku dulu malah waktu SMA ya aku ekskul paduan suara. Oh, yang ngajar Pak Rudi kok masih. Ya Parudi. Oh masih Parudi sekarang ya. Masih. Hmm. Baru kelas 12 kan udah nggak boleh ikut ekstrakurikuler yang macem-macem gitu ya. Nah pokoknya baru tuh kelas 12 aku ngikutnya pendalaman Alkitab. Wah, pendalaman Alkitab. Oh kayaknya kelas 10, oh kelas 11 tuh aku juga ikutnya pendalaman Alkitab sih. Hmm. Cuman eh cuman kalau walaupun ikut pendalaman Alkitab, tapi tetap ikut kegiatan paduan suaranya. Oh, jadi kok Franz tuh sebenarnya ekskulnya pendalaman Alkitab, cuman gara-gara nyanyinya bagus gitu dipilih sama Pak Rudi. Iya, bukan nyanyinya bagus sih, biar ada timnya gitu. Eh, Mungkin Koko dulu ada lomba-lomba yang diikutin nggak atau apa dari ekskul lain? Nah, kalau lomba, kalau dari ekskul lain sih jujur nggak ada. Aku tuh waktu itu lomba paduan suara doang. Kalau paduan suara dulu apa ya kalau lombanya? Oh, itu apa sih yang biasanya penabur suka adain lomba tuh? Oh ya, Best. PIC, best, PICF, sekarang PICF. Hmm. Vespas Best itu deh, PCF ya. Nah, itu aku suka ngikutin. Terus waktu itu di tingkat kota, tingkat provinsi, itu ada juga tuh lomba paduan suaranya. Nah, aku juga ngikutin. Itu biasanya juara kok kalau yang dari SMAK 3 atau sering gitu aja sih. Iya, biasanya sih kita juara, selalu masuk 5 besar. Jadi dulu tuh kalau kita lomba paduan suara gitu ya, lolos sampai provinsi, tahap provinsi, nanti 5 besar di tahap provinsi itu biasanya akan nyanyi tuh di upacara G30 SPKI Ush. gitu. Nah, dulu zaman aku tuh selalu tuh berturut-turut. Itu gimana kok? Saya nyanyi di G30 SPKI itu dia full yang mimpin paduan suaranya atau ikutan 5 grup gitu digabung kok. 5 grup itu, 5 sekolah itu digabungin. Jadi kita di karantina dulu tuh, di karantina 5 hari. Bukan karantina COVID ya, Ya, teman-teman. Tapi dulu istilahnya tuh karantina tuh. Ya sebenarnya persiapan gitu. Hmm. Latihan selama 5 hari berturut-turut untuk nyanyi. Oke. kalau waktu waktu latihan gitu ya,
ada pengalaman berkesan nggak kok atau berat gitu kok? Kalau pengalaman berkesannya, aku waktu itu ditunjuk jadi solois di satu lagu di jadi solois di satu lagu yang dinyanyiin. Itu sih pengalaman berkesannya gitu. Ya sama berkesannya ya aku dapat duit gitu. Dapat uang 3 waktu itu. Lumayan loh teman-teman. Oh gede ya kok acara gituan lombanya biasa. Oh, Acaranya gede. Ya karena kan acara negara kan. oh iya benar-benar. Jadi pengalaman indah lah, pengalaman berkesan waktu itu ikut nyanyi di upacara G30 SPKI. Hmm. Oh berarti jago dong kok kalau disuruh jadi solois mah. Ya bisa-bisa nyanyi dikit lah. Ini dikit. Dikit. Oke. Terus ini kok kalau ini kan udah ikut banyak lomba gitu kok. Terus kalau masuk OSIS. Nah, kalau misalkan Ko Frans bisa balik lagi ke SMAK 3 itu apa yang mau diperbaikin gitu kok. Kalau soalnya kayaknya udah baik-baik aja nih. Kayak nggak ada regretnya gitu kok. Sebenarnya kalau misalnya ditanya ada yang mau diperbaikin atau enggak, jujur aku sih nggak ada ya. Justru kalau misalnya aku balik ke SMAK 3 lagi, aku pengen mengulang apa yang udah aku alamin. Mungkin sih paling kalau misalnya ada yang diperbaikin ya mungkin lebih serius aja dan lebih baik dalam mempersiapkan hal-hal yang waktu itu aku kerjain waktu di SMA sih. Mungkin itu kalau misalnya diperbaikin. Lebih serius tuh maksudnya in konteks kayak dulu kalau misalnya ada kepanitiaan ya mungkin pengen ngasih ide atau berkontribusi jauh lebih baik lagi gitu. Kalau misalnya waktu di SMA belajarnya bisa ditingkatin lebih lagi supaya hasilnya lebih bagus lagi, mungkin itu sih yang mau diulang. Gitu. Tapi kalau misalnya secara overall jujur kalau dikasih kesempatan balik lagi ya mungkin akan ngulangin hal yang sama sih pengennya. Iya mantap. Terus Koko ada advice gak buat murid-murid SMAK 3 yang sekarang supaya lebih baik masa depannya gitu? Sebenarnya kalau advice tuh ya teman-teman ya jalanin aja 3 tahun di SMA gitu ya. Tetap giving your best aja dalam setiap yang kalian lakukan gitu ya. Dalam belajar, dalam kalian berorganisasi, mungkin juga nanti kalian jadi panitia SMAK 3 Week gitu. Ya do your best aja. Kalau misalnya kamu panitia sponsorship, ya make sure ya kamu udah nge-approach semua semua donatur, semua sponsor dengan baik gitu. Ya pokoknya ya do your best aja sih dalam apa yang kamu kerjakan dan apa yang kamu lakukan. Karena your future masa depan kamu tuh akan ngikutin apa yang udah kamu kerjakan dari sekarang gitu. Kenapa? Karena di umur-umuran teman-teman gitu ya, di umuran kalian ini kita tuh sebenarnya lagi ngebentuk habit kita belajar, habit kita bekerja, habit kita berkarya gitu lah ya istilahnya. Nah, jadi habit yang teman-teman udah bangun nih selama teman-teman di SMA, hal-hal baik yang udah teman-teman kerjakan dan lakukan, itu nanti akan mempengaruhi di masa depan teman-teman, akan mempengaruhi ketika teman-teman masuk kuliah, akan mempengaruhi ketika teman-teman ngerjain skripsi, berinteraksi dengan banyak orang, mempengaruhi cara teman-teman bekerja atau berusaha gitu. Jadi itu sih, do your best aja di apa yang kalian lakukan dan apa yang sedang dipercayakan ke kalian. Mantap. Jadi beneran kerasa gitu ya kok apa yang diajarin yang Koko dapat dari P2 itu dibawa ke kuliah sampai ke dunia kerja itu masih dipakai gitu ya? Aku dari P1 BTW. Dari PES. Oh, Mas dari Astaga, Fer. Maaf. Nggak apa-apa. Ya ampun. Dari SMAK 3 Emang dari ada SMAK 3. tampang-tampang anak P2 ya? Enver dari P mana? P berapa? Kalau saya sih dari P2 kok, saya di P2. Oh, dari P2 ya. Habit Gitu. banget. Tadi pertanyaannya apa? Lupa aku. Oh, maksudnya kalau di SMAK 3 kan ya banyak belajar ya kok dari lingkungan dan lain-lain. Itu berarti masih kerasa gitu kan kok. Soalnya kayaknya beneran dibawa gitu ke dunia kerja, ke dunia kuliah gitu, itu masih kerasa banget gitu kok. Ya, masih kerasa banget teman-teman. Satu hal yang harus aku sampaikan ya teman-teman.
sangat beda loh ketika teman-teman lulus dari SMAK 3 dan dari SMA lainnya. Mungkin aku bisa specifically ngomong kalau teman-teman lulus dari Penabur dan teman-teman lulus dari SMA lain, ketika masuk universitas tuh pasti akan terasa perbedaannya gitu. Kalau kita-kita yang di Penabur ya udah biasa misalnya ngadepin ujian, ngadepin tugas, ya emang ya udah biasa gitu loh. Udah biasa tuh in konteks kayak kalau ada sesuatu yang harus dikerjain ya dikerjain, kalau ada sesuatu yang harus disiapin ya disiapin gitu. Jadi kalau misalnya ada deadline, ada tugas, disuruh apa, kita tuh nggak kagetan karena dari SMA juga udah mulai dilatih dengan keras gitu. Dari cara sikap, cara hidup gitu ya cukup berbeda lah dengan teman-teman dari SMA yang lainnya. Jadi ya apa yang didapat di Penabur, apa yang didapat di SMAK 3 itu ya sangat mempengaruhi teman-teman gitu ketika masuk kuliah dan masuk dunia kerja. Oh, jadi itu mungkin tips buat ini ya kok anak kelas 12 yang barusan kemarin lulus gitu kok. Nah iya, pokoknya dipertahankan aja apa hal yang baik dari SMAK 3 di SMAK 3. Oke. Mungkin kalau dari Koko ada nggak pengalaman kayak dibantu alumni atau kakak kelas gitu kok? Ada. Aku kan masuk kampus tuh, masuk FHUI. Nah, di atas aku tuh ada cici satu angkatan di atas aku, namanya Cilisela. Waktu itu bahan-bahan materi di kampus Cilisela yang bantuin aku tuh. Oh, jadi kalau Tuh. misalkan mau siap-siap gitu kita harus emang udah kenalan gitu ya dari awal kok. Kalau misalkan kuliah gitu. Kalau ya kan dulu kan kayak kita tahu kan, ada Cici ini masuk kampus ini, ada Koko ini masuk kampus ini gitu. Ya kan waktu di SMA kan kalian pasti kan kalau di OSIS kan ngobrol tuh sama Cici Kokonya. Nah ya, jadi waktu ketemu di kampus kayak hai Ci gitu, ketemu ngobrol-ngobrol. Koko kan alumni FHUI ya nih ya. Ada nggak advice buat teman-teman yang mau masuk PTN dari SMAK 3 gitu kok? Nah, ya sebenarnya ya harus banyak latihan soal ya, banyak latihan soal ujian gitu ya, dipersiapin dengan baik. Tapi rasa-rasanya sih, rata-rata kalau misalnya yang di SMAK 3 tuh pada mau masuk ke PTN itu biasanya sih ambil kelas, ya diikutin dengan baik aja sih. Tapi kalau menurut aku ya, as long teman-teman belajar dengan baik di SMAK 3, harusnya sih kalian bisa overcome kok dengan soal-soal UTBK. Dan ya karena ini penabur gitu ya juga jangan lupa berdoa lah teman-teman. Gitu. Benar-benar. Ya, kok. Oke, mungkin ada kata-kata penutup gitu kok buat ini. Closing statement ya. Ya itu sih teman-teman buat kalian gitu ya, teman-teman yang lagi SMA sekarang yang di SMAK 3 ya, belajar dengan baik teman-teman, make sure setiap kesempatan apa yang dipercayakan, kesempatan yang kalian dapat itu digunakan semaksimal mungkin, teman-teman digunakan sebaik-baiknya, karena apa yang kalian kerjakan di SMAK 3 sekarang itu akan membawakan hasil di masa mendatang gitu teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian udah males-malesan gitu ya di SMA, pasti nanti hasilnya juga ya akan mempengaruhi masa depannya teman-teman. Tapi kalau misalnya teman-teman dari SMA ini udah mulai serius, dikasih kepercayaan sesuatu dilaksanakan dengan baik, pasti itu akan membawa hasil yang baik juga di masa depannya teman-teman gitu. Jadi ya itu sekali lagi mungkin yang bisa aku sampaikan ke adik-adik gitu ya di SMAK 3 ya, do your best ketika dipercayakan sesuatu, kerjakan dengan baik. Oke, makasih Kok Franz. Thank you Udah kok. ngebantu banget nih Thank you kok. Ansar, thank you Denser, thank you ya. 2, 3. Karena lu ya. Oh iya gue. Oke teman-teman, karena kita udah ada di penghujung acara, hari ini Anfel mau kasih kita tambahan pantun. Gaspar. Oke teman-teman, saya akhiri dengan pantun ya. Berjalan ke pasar membeli bunga, Cakep. harum mewangi si bunga melati. Cakep. Pendidikan adalah senjata yang dapat mengubah dunia. Cakep. Dan ayo raih mimpi. Oleh karena itu teman-teman,
Janganlah kalian berhenti belajar dan janganlah menyerah dalam kehidupan ini, terutama di kehidupan berat yang ada di SMAK 3 ini, kawan-kawan. Terima kasih karena udah menonton dan mendengarkan podcast kami hari ini. Semoga bermanfaat. Salam dari kami, Enver dan Denson. Thank you. Yo.